Bab 1161 Sword Freya. Setelah deklarasi Miracle Dragon tiba-tiba, arena mendidih dengan kegembiraan. Apakah dia ingin bertarung 1 lawan 2? Seperti yang diharapkan dari Sword Freya, dia terlalu mendominasi. Apakah Miracle kehilangan akal sehat? Mereka bisa memenangkan kompetisi ini, namun mereka ingin mengambil risiko seperti itu. Keajaiban mungkin mencoba untuk mendapatkan kembali reputasi mereka. Kedengarannya benar. Tim pertempuran naga jahat telah kehilangan 2 putaran. Bahkan jika mereka memenangkan kompetisi ini, itu tidak akan apa-apa untuk dibanggakan. Petik 2. Para hadirin mendiskusikan deklarasi itu dengan sungguh-sungguh. Setiap orang memiliki pendapat mereka sendiri. Beberapa merasa bahwa Miracle Dragon bodoh, sementara yang lain berpikir bahwa Sword Freya ingin memamerkan kekuatan persekutuan. Namun, mereka semua bisa menyetujui satu hal, taruhan Miracle Dragon agak berisiko. Tim pertempuran Asura masih memiliki 2 pemain yang tersisa. Satu adalah Berserker, dan yang lainnya adalah Assassin. Komposisi kelas ini agak tidak menguntungkan bagi Swordsman seperti Miracle Dragon. Berserkers memiliki kekuatan lebih tinggi dari Swordsman, sementara Assassins lebih cepat dan lebih gesit. Meskipun Miracle Dragon memiliki teknik tempur yang unggul, jika dia harus berbentrokan langsung dengan Berserker sambil menjaga dari gangguan Assassin, dia akan dengan mudah kehilangan keuntungan. Selain itu, baik Fire Dance dan Snow Lembut adalah ahli yang relatif terkenal di Gods Domain. Sementara persekutuan bisa menebus sebagian besar reputasinya yang hilang jika Miracle Dragon menang, reputasinya akan menurun lebih jauh jika pendekar pedang itu kalah. Big Sis Rain, tim pertempuran Asura sebenarnya memiliki peluang untuk menang. Meskipun Miracle Dragon sangat terkenal, ketika datang ke kekuatan, dia bukan tandingan Witch of the West. Jika Fire Dance dan Snow Lembut bekerja bersama, mereka akan memiliki setidaknya 50% peluang untuk muncul sebagai pemenang. Blue Phoenix berkata dengan penuh semangat. Miracle Dragon juga dikenal sebagai Sword Freya, hampir semua orang di dunia game virtual mengenalnya. Dia mendapatkan ketenarannya karena evaluasi pavilion rahasia, dia telah dianggap sebagai ahli yang paling dekat dengan memahami domain. Karena reputasi ini, para ahli puncak dari berbagai super guild telah menantangnya, menggunakan kesempatan untuk memperbaiki diri. Lagi pula, hanya pakar domain realm yang dianggap andalan sejati Super Guild dan Super First Grade. Banyak juga yang menantang Miracle Dragon untuk mendapatkan pemahaman tentang seberapa jauh mereka dari domain mereka sendiri. Oleh karena itu, ketenaran Miracle Dragon telah tumbuh setiap hari. Jika sampai pada pertarungan 1 lawan 1, Fire Dance atau Snow Lembut tidak cocok untuk Miracle Dragon. Namun, jika para wanita ini bekerja bersama untuk melengkapi kelemahan mereka, mereka seharusnya bisa mengalahkannya. Muncul menang, Phoenix Rain diam-diam mengamati Miracle Dragon. Aku tidak ingat dia menjadi orang yang gegabah. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Miracle Dragon sangat arogan. Namun, kesombongan ini adalah karena kekuatannya. Sementara Miracle Dragon mungkin bertindak gila, dia hampir tidak pernah melakukan apapun tanpa percaya diri akan kesuksesan. Pertarungan 1 lawan 2 sudah tidak menguntungkan, tetapi Miracle Dragon juga mengklaim bahwa ia akan menang dalam 10 gerakan. Dia telah memaksa dirinya ke jalan tanpa mundur. Ini bukan kesombongan lagi. Dia hanya mencari kematian. Saat Phoenix Rain mempertimbangkan untuk memperingatkan si Feng, Miracle Dragon melirik ke pendekar pedang lainnya, yang tetap diam selama ini. Apakah kamu takut? Aku sudah menawarkan kamu keunggulan dalam pertandingan ini, peluang lebih tinggi untuk memenangkan kompetisi. Jika kamu tidak ingin menerima tantangan, maka kirimkan saja pejuang kamu ke sini. Tapi jangan katakan bahwa aku tidak memberi kamu kesempatan. Saat Miracle Dragon selesai berbicara, para penonton mulai menggemakan kata-katanya. Tim pertempuran Asura, apa kamu sekelompok pengecut? Kamu bahkan takut menerima tantangan ini? Kalian bahkan terlalu takut untuk menerima pertandingan 2 lawan 1? Sepertinya rumor itu benar. Kalian hanya memiliki beberapa ahli yang cakap, kalian semua hanya untuk pertunjukan. Petik 2. Penontonnya terdiri dari eselon atas guild besar atau pakar terkenal. Hasil dari kompetisi antara Asura dan Evil Dragon bukan urusan mereka. Mereka hanya ingin mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Mereka bisa belajar lebih banyak jika tim pertempuran Asura mengirim 2 ahli untuk menghadapi Sword Freya daripada 1. Apa tujuannya? Sementara itu, di dalam ruang VIP, perilaku Miracle Dragon membingungkan Purple Jade. Di antara banyak pendekar pedang di domain dewa, dia paling bersemangat untuk menantang naga keajaiban. Ada 3 alasan untuk ini. Pertama, tidak seperti pendekar pedang lain yang menggunakan 2 pedang 1 tangan, dia dan Miracle Dragon menggunakan pedang besar. Kedua,
Miracle Dragon dikenal sebagai pendekar pedang terdekat untuk mencapai domain. Jika dia melawan Miracle Dragon, dia bisa mendapatkan pandangan yang lebih jelas tentang tujuan masa depannya. Adapun alasan ketiga dan paling penting, dia ingin mempelajari keterampilan merek dagang Miracle Dragon, pengamatan kelemahan. Kemampuan ini justru merupakan alasan Miracle Dragon memiliki beberapa saingan di antara para ahli dari bidang yang sama. Itu juga alasan dia mendapatkan gelar Sword Freya. Dengan mengamati lawan-lawannya, dia bisa memahami kelemahan mereka dan meluncurkan serangkaian serangan yang tampaknya gila. Namun, sementara dia mungkin terlihat gila, pada kenyataannya, dia sangat tenang. Serangannya sempurna koreografi. Pada akhirnya, metode serangannya yang gila akan mengusir lawan-lawannya, dan ia biasanya mengalahkan mereka tanpa alasan. Bagaimana mungkin seorang ahli, yang telah menguasai langkah yang begitu kuat, mengambil risiko yang sangat besar dan memprovokasi tim pertempuran Asura? Jade, pengamatanmu benar. Yuan Tixin mengangguk, tersenyum. Seperti yang kamu duga, Miracle Dragon tidak mengambil risiko dengan enteng. Dia hanya bertindak ketika dia benar-benar yakin akan berhasil. Tapi, mengalahkan Fire Dance dan Gentle Snow dalam 10 gerakan itu terlalu sulit. Bahkan untuknya, Purple Jade tidak bisa mengetahui bagaimana Miracle Dragon bisa menang dalam 10 gerakan. Tidak, dia bisa, kata Yuan Tixin sambil membelai janggutnya. Sambil terkekeh, dia melanjutkan, beberapa waktu yang lalu, dia diam-diam berubah kelas menjadi Magic Swordsman kelas tersembunyi. Selain itu, ia menerima buku keterampilan Sure Kill tingkat 3, yang baru diperoleh Guild setelah banyak kesulitan. Dengan Epic Equipment, Miracle Guild telah meminjamkannya, kekuatan tempurnya telah meningkat secara signifikan. Pendekar pedang ajaib, mata Purple Jade berbinar ketika dia mendengar kata-kata ini, sedikit iri di hatinya. Pendekar sihir adalah kelas tersembunyi yang fokus pada serangan. Meskipun kelas tidak dapat dibandingkan dengan kelas puncak seperti Necromancer, itu adalah salah satu dari beberapa kelas lanjutan. Apakah kamu pikir Miracle Dragon akan sangat bodoh dan menantang tim pertempuran Asura tanpa alasan yang baik? Yuan Tixin tidak bisa membantu tetapi mengalihkan pandangannya ke arah Si Feng. Aku ingin tahu bagaimana Ye Feng bermaksud untuk merespons. Jika itu terserah aku akan menolak tantangan ini. Paling-paling aku menyerah pada babak ini dan meninggalkan kedua pemain untuk bertarung dalam pertandingan 2 lawan 3. Dengan cara ini, kita memiliki peluang lebih tinggi untuk memenangkan persaingan. Meskipun Miracle menganggap kompetisi ini dengan serius, hanya ada 4 ahli yang patut diperhatikan di tim pertempuran naga jahat. Meskipun 6 yang tersisa sangat kuat, ada kesenjangan yang jelas antara mereka dan 4 sebelumnya. Jika tim pertempuran Asura ingin memenangkan kompetisi ini, pertandingan 2 lawan 3 akan lebih menguntungkan. Begitu Yuan Tixin berkata begitu, Si Feng berdiri, ekspresi serius di wajahnya saat dia melihat Miracle Dragon. Baiklah, kami tidak punya masalah. Aku harap kamu tidak menyesali keputusan kamu. Penyesalan, yakinlah, aku tidak akan menyesalinya. Miracle Dragon tidak menerima peringatan Si Feng dengan serius. Namun, dia menyukai kepribadian Si Feng. Sayangnya, kekhawatiran pria itu berlebihan. Sebaliknya, Si Feng harus fokus pada membantu Fire Dance dan Snow Lembut bertahan melawannya selama 10 gerakan. Ketika audiensi mendengar Si Feng menyetujui permintaan Miracle Dragon, mereka bersorak. Hah, betapa bodohnya. Yuan Tixin tidak bisa membantu tetapi memutar matanya pada Si Feng. Meskipun tahu bahwa itu adalah jebakan, Si Feng memutuskan untuk melompat masuk. Bab 1162 Kegilaan versus Kegilaan. Ketika peserta untuk putaran ketiga telah ditentukan, penonton arena mulai tumbuh gelisah. Sebagian alasannya adalah bahwa Si Feng telah menerima tantangan Miracle Dragon, sementara yang lain adalah antisipasi untuk hasil kompetisi. Jika tim pertempuran Asura memenangkan pertandingan ini, mereka akan memastikan kemenangan penuh. Duduk di ruang VIP di lantai 3, Toussaint Miles menyaksikan Si Feng, yang berdiri di bawah panggung, dengan amarah yang membara. Phoenix Rain benar-benar melakukannya kali ini. Dia bahkan membiarkan Departemen Intelijen kita dalam kegelapan. Karena tim pertempuran naga jahat telah kehilangan 2 pertandingan berturut-turut. Mereka tidak punya pilihan selain untuk mengekspos kekuatan Miracle Dragon tetap tersembunyi untuk mengembalikan beberapa reputasi persekutuan. Ini tidak hanya mengganggu rencananya, tetapi juga kehilangan banyak sumber dayanya. Penyebab kekacauan ini tidak lain adalah Guild Phoenix Rain yang diam-diam didukung Zero Wing. Zero Wing hanyalah persekutuan yang baru didirikan di kerajaan kecil. Jika bukan karena dukungan Phoenix Rain, bagaimana mungkin Zero Wing bisa mendapatkan senjata sekuat itu yang bisa langsung membunuh 2 Jenderal Miracle? Maple,
selidiki Zero Wing secara menyeluruh. Temukan seseorang untuk mengikuti setiap anggota tim pertempuran Asura juga, Toussaint Miles menginstruksikan Clint Maple. Dimengerti, Clint Maple segera membungkuk sebelum mengambil cuti. Pada titik ini, Miracle benar-benar tidak berdaya melawan Dragon Phoenix Pavilion. Bagaimanapun, keduanya adalah guild kelas 1, dan tidak ada yang takut pada yang lain. Jika persekutuan mereka memulai perang habis-habisan satu sama lain, hanya persekutuan lain yang akan mendapat manfaat. Namun, Zero Wing berbeda. Itu hanya bawahan yang dikendalikan oleh Rain Phoenix. Akan sangat mudah untuk menimbulkan masalah bagi persekutuan pemula. Terutama sekarang setelah tim pertempuran Asura mengungkapkan bahwa mereka memiliki begitu banyak senjata dan peralatan yang mempesona. Phoenix Rain, aku akan membiarkanmu menikmati situasi ini untuk saat ini. 1000 mil tidak bisa tidak mengalihkan pandangannya ke arah Deotsik di tangan Valet Cloud. Keserakahan berkelebat di matanya. Tim pertempuran naga jahat hanya berani mengekspos item epik mereka karena mereka tidak takut menjadi target. Namun, tim pertempuran Asura tidak memiliki kemewahan itu. Mengungkap barang-barang semacam itu mirip dengan menempatkan sepotong daging segar di depan sekawanan serigala lapar. Tidak hanya tim pertempuran Asura akan kehilangan kompetisi ini, tetapi mereka juga akan kehilangan senjata dan peralatan mereka. Ketika aturan pertandingan ketiga berubah tiba-tiba, tuan rumah Dark Arena menyesuaikan tingkat pembayaran tim. Tingkat pembayaran tim pertempuran Asura untuk kemenangan penuh, khususnya, telah meningkat menjadi 1:9, memecahkan rekor arena gelap. Tuan rumahnya cukup berani. Apa yang harus ditakuti? Ini adalah pertandingan final. Bagaimanapun, kita tahu bahwa tim pertempuran Asura tidak memiliki peluang untuk menang. Apalagi tuan rumah sudah meraup untung besar kali ini. Sebelum kompetisi dimulai, banyak yang bertaruh pada kemenangan penuh tim pertempuran naga jahat. Kali ini, pembawa acara harus berusaha untuk menarik lebih banyak orang idiot menjauh dari uang mereka. Sayang sekali tidak banyak orang di sini yang bodoh. Daripada bertaruh pada tim pertempuran Asura, akan lebih aman untuk bertaruh pada tim pertempuran naga jahat. Meskipun pengembaliannya rendah, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Petik 2. Semua orang di antara para penonton sangat tergoda ketika mereka melihat tingkat pembayaran baru. Namun, praktis tidak ada yang akan bertaruh pada kemenangan lengkap tim pertempuran Asura. Sebaliknya, mereka semua bertaruh pada tim pertempuran naga jahat. Beberapa pemain yang sebelumnya enggan berjudi bahkan memasang taruhan pada naga jahat. Miracle telah ada di dunia game virtual selama bertahun-tahun sekarang. Sword Freak Miracle Dragon bahkan terkenal karena tidak pernah bertindak tanpa percaya diri. Jika dia kehilangan pertandingan berikutnya, tim pertempuran Asura akan mengamankan kemenangan lengkap. Namun, meskipun ada beban yang sangat besar, Miracle Dragon masih berani melakukannya. Ini hanya bisa berarti bahwa dia yakin akan berhasil. Sementara itu, di dalam ruang VIP lain di lantai 3, meskipun 4 orang menempati ruangan itu, suasana yang sangat dingin mendominasi ruang. 9 naga, mengapa kamu di sini? Phoenix Rain melirik Nine Dragons Emperor dan Martial Dragon dengan tidak tertarik. Ketika dia sebelumnya menolak proposal Toussaint Miles, Kaisar 9 Naga sudah berbicara buruk tentangnya di depan Kurong, Master Pavilion besar. Dia bahkan menasihati Guild Elder untuk mengurangi otoritasnya di Dragon Phoenix Pavilion. Namun, kinerja tim pertempuran Asura sejauh ini sangat mencengangkan. Akibatnya, mereka yang telah bersekongkol melawannya di Pavilion Naga Phoenix tidak punya pilihan selain tetap diam untuk saat ini. Hujan, haruskah kamu kedinginan? Pada akhirnya, kita berasal dari persekutuan yang sama. Nine Dragons Emperor mengerutkan kening. Namun, dengan sangat cepat, senyum ramah muncul di wajahnya ketika dia berkata, apalagi, aku di sini untuk mengucapkan terima kasih. Jika bukan karena tekad kamu untuk mendukung tim pertempuran Asura, aku tidak akan bisa bekerja sama dengan Miracle dan mendapatkan dukungan dari banyak tetua guild mereka. Jika kamu mencoba memamerkan hubungan kamu dengan Miracle, maka izinkan aku memberi selamat kepada kamu. Hanya saja, menurut kamu apakah Great Pavilion Master akan senang melihat kamu bekerja begitu dekat dengan saingan lama persekutuan? Phoenix Rain terkikik. Kamu, 9 naga kaisar sejenak terdiam. Setelah bergabung dengan domain dewa, Pavilion Naga Phoenix sering bertabrakan dengan Miracle. Baru-baru ini, persekutuan mereka telah menyebabkan keributan besar karena situasi di Pulau Guntur. Pada akhirnya, mereka telah mengekspos Pulau Thunder, dan banyak negara adidaya lainnya mulai melakukan intervensi. Karena ini, kebencian Kurong untuk Miracle telah tumbuh lebih kuat. Jadi apa? Kata 9 naga kaisar setelah mengingat kembali pikirannya. Dengan bangga,
dia menyatakan, selama aku mendapatkan otoritas yang memadai di Pulau Thunder, tidak masalah jika Great Pavilion Master tidak menyetujui metode aku. Bagaimanapun, dia menginginkan masa depan yang indah untuk Pavilion Naga Phoenix lebih dari segalanya. Kamu, di sisi lain, berada dalam kondisi yang jauh lebih menyedihkan. Sekarang setelah kamu menginvestasikan begitu banyak uang dan sumber daya ke dalam persekutuan baru yang tidak berguna, kamu bahkan tidak memiliki sumber daya untuk menyewa bantuan. Bagaimana kamu berniat untuk bersaing di Pulau Guntur sekarang? Namun, aku bisa mengarahkanmu ke jalan yang lebih cerah. Taruhan semua yang kamu miliki di tim pertempuran naga jahat. Dengan cara ini, kamu dapat, lebih atau kurang, mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Paling tidak, kamu akan bisa merekrut satu pemain. Jika tidak, kamu hanya akan membuat malu Pavilion Naga Phoenix kami. Berdiri di samping, meskipun Blue Phoenix ingin mengatakan sesuatu, dia tidak dalam posisi yang baik untuk melakukannya. Sarkasme menodai kata-kata Nine Dragons Emperor. Sementara dia tampaknya menawarkan nasihat, diam-diam, dia menutup jalan retret mereka. Mereka sudah menolak proposal Toussaint Miles. Bagaimana mereka bisa bertaruh pada tim pertempuran naga jahat sekarang? Jika berita tentang hal ini menyebar, posisi Phoenix Rain di Dragon Phoenix Pavilion pasti akan canggung. Terima kasih atas saran baikmu. Sambil tersenyum, Phoenix Rain menoleh ke Blue Phoenix dan berkata, biru. Ambil jubah mage epik ini dan barang-barang ini dan pertaruhkan pada tim pertempuran Asura. Big Sis Rain. Blue Phoenix tertegun ketika dia melihat barang-barang yang ditukar oleh Phoenix Rain. Padanya, bukankah ini taruhan yang sedikit terlalu drastis? Phoenix Rain telah memberikan barang-barang yang telah mereka siapkan untuk kampanye di Pulau Guntur. Jika mereka kehilangan barang-barang ini sekarang, mereka akan menderita karenanya di Pulau Guntur. Luar biasa, di persekutuan, orang lain sering menyebutku kejam. Namun, sepertinya aku tidak cocok untukmu, Rain. Meskipun aku bertaruh banyak sumber daya dan item di tim pertempuran naga jahat, mereka tidak begitu penting. Kamu, di sisi lain, sebenarnya bertaruh jubah penyihir epik yang diperoleh guild pada tim pertempuran Asura. Aku benar-benar harus menyerahkannya kepadamu. 9 naga kaisar memuji ketenangan, Phoenix Rain yang tenang. Namun, di dalam hatinya, jantungnya berdebar-debar kegirangan ketika dia melihat benda-benda yang dimaksudkan oleh Phoenix Rain untuk dipertaruhkan. Tuan rumah tidak bodoh jika mereka bersedia menawarkan tingkat pembayaran 1/9. Jika seseorang bertaruh sepotong peralatan epik, mereka bisa mendapatkan 9 buah jika tim pertempuran Asura menang. Meskipun tuan rumah tidak benar-benar membagikan 9 potong peralatan epik, mereka tetap akan menawarkan barang dengan nilai yang sama. Namun, dapatkah situasi ideal seperti itu terjadi? Sementara Phoenix Rain dan Nine Dragons Emperor telah berbicara, timer di atas panggung sudah mulai menghitung mundur. Arena menjadi sunyi ketika semua orang fokus pada 3 orang di atas panggung. Para penonton tidak bisa menahan nafas ketika mereka melihat formasi tim pertempuran Asura. Apa yang mereka coba lakukan? Semua orang tercengang ketika mereka menyaksikan Fire Dance berjalan ke sudut panggung sementara Snow Lembut berdiri dalam jarak 20 meter dari Miracle Dragon. Niat para wanita ini tidak bisa lebih jelas. Tim pertempuran Asura mencoba untuk bertarung 1 lawan 1 dengan Miracle Dragon. Bab 1163 Pedang Swift. Terlepas dari indikasi timer yang jelas bahwa pertempuran akan segera dimulai, semua orang menatap Si Feng, yang berdiri di bawah panggung. Mereka benar-benar membiarkan satu orang mengambil Miracle Dragon? Bukankah mereka terlalu meremehkan Sword Freya terlalu banyak? Betul. Miracle Dragon bersikap cukup baik untuk memberi kesempatan pada tim pertempuran Asura, namun mereka mencoba membuang kesempatan itu. Bodoh sekali. Apakah pemimpin tim pertempuran Asura menyerah pada kompetisi? Betapa membosankan. Dia menerima tantangan Miracle Dragon, namun dia memainkan trik seperti itu pada menit terakhir. Apakah dia berpikir bahwa dia dapat menyelamatkan reputasi timnya bahkan jika mereka kalah? Petik 2. Para penonton tidak bisa tidak memelototi tim pertempuran Asura dengan jijik. Pertandingan yang awalnya menarik telah menjadi lelucon yang mengecewakan. Hahaha, tim pertempuran Asura ini benar-benar menarik. 9 naga kaisar tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat formasi. Beralih ke Phoenix Rain, dia berkata, Rain, meskipun aku tahu kamu memiliki banyak sumber daya, tidak perlu menyia-nyiakannya seperti ini, kan? Kamu mungkin juga memberikannya kepada aku jika kamu ingin mereka pergi begitu buruk. Segera setelah Phoenix Rain bertaruh jubah penyihir Epic Guild mereka dapatkan setelah banyak kesulitan, tim pertempuran Asura telah menarik langkah seperti itu. Nine Dragons Emperor bahkan bertanya-tanya apakah tim pertempuran Asura bekerja untuk Miracle
The Great Pavilion Master secara pribadi telah memberikan jubah mage epik kepada Phoenix Rain. Jika dia kehilangan jubah di sini, orang bisa membayangkan betapa marahnya Master Pavilion besar itu. Phoenix Rain tetap diam, namun, dia terlihat agak pucat. Apa yang sedang coba dilakukan Ye Feng? Dia tidak bertaruh semua senjata, peralatan, dan peralatan yang telah dia persiapkan untuk Pulau Thunder karena provokasi 9 naga kaisar. Sebaliknya, dia melakukannya setelah dengan hati-hati mempertimbangkan masalah ini. Saat ini, dia tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menyewa tenaga ahli yang cukup. Meskipun dia telah menandatangani perjanjian dengan Si Feng, itu terlalu sulit untuk menempati 2 perkemahan monster di Pulau Thunder. Jika dia hanya berhasil menduduki 1 perkemahan monster, hasilnya tidak akan cocok dengan Nine Dragon Emperors, yang bekerja dengan Miracle. Posisinya di Pavilion Naga Phoenix tidak akan berbeda dengan jika dia gagal menempati 1 perkemahan. Karenanya, alih-alih menunggu nasibnya yang tak terelakkan, dia lebih memilih bangkrut dan mempertaruhkan segalanya dalam kemenangan penuh tim pertempuran Asura. Paling tidak, jika tim berhasil, dia memiliki peluang lebih tinggi untuk menempati 2 perkemahan di Pulau Guntur. Bahkan jika dia gagal melakukannya, dia yakin akan menempati 1 perkemahan. Namun, keputusan Si Feng saat ini telah menempatkannya pada posisi yang sangat canggung. Sementara itu, Blue Phoenix terbakar amarah. Dia ingin tidak lebih dari bergegas ke Si Feng, membuka kepalanya, dan melihat apa yang ada dalam pikiran pria itu. Si Feng telah membuang peluang kemenangan mereka. Ketika semua orang mengobrol di antara mereka sendiri, penghitung waktu akhirnya berakhir. Berdiri di atas panggung, Miracle Dragon melirik Fire Dance di sudut. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke Dewi Perang yang gagah berani di hadapannya. Kemarahan membakar di matanya ketika dia bertanya, apakah ini pengaturan yang telah kamu putuskan? Awalnya, dia pikir dia akan bisa menikmati pertarungan yang bagus. Dia tidak mengharapkan tim pertempuran Asura untuk melakukan langkah seperti itu. Snow Lembut tentu saja berbakat. Dia bahkan pernah memimpin persekutuan kelas 1 sebelumnya. Dia juga sangat cantik. Di dunia game virtual, banyak yang mengenalnya sebagai pakar puncak dan dewi. Namun, tidak ada yang berarti bagi pemain di levelnya. Di matanya, satu-satunya prestasi penting Snow Lembut adalah pertarungannya di White River City, di mana dia telah mencapai pertempuran realem pertengahan pertempuran. Namun, dengan standar tempur seperti itu, dia bisa membunuh Snow Lembut bahkan sebelum dia menjadi pendekar pedang ajaib. Betul, aku akan menjadi lawanmu, Snow Gentle dengan tenang menyatakan. Apakah kamu mencoba untuk menggangguku? Miracle Dragon bertanya dengan nada dingin ketika dia menatap lembut Snow. Bahkan area di sekitar Miracle Dragon telah membeku. Aku akan memberimu 1 kesempatan terakhir. Datangi aku bersama, namun, lembut Snow dan Fire Dance tetap tak bergerak. Tak satu pun dari mereka menunjukkan tanda-tanda mengubah pikiran mereka. Baiklah, jangan salahkan aku karena tanpa ampun. Miracle Dragon berteriak. Mengaktifkan Windblade, dia berlari menuju Fire Dance. Penonton nyaris tidak melihat bayangannya. Dalam sekejap mata, Miracle Dragon menyeberang 10 yard. Kurang dari 100 yard memisahkan pendekar pedang dan asasin. Hanya perlu beberapa detik bagi Miracle Dragon untuk mencapai targetnya. Sangat cepat, para penonton dikejutkan oleh kecepatan Miracle Dragon. Bahkan Assassin's Puncak, yang terkenal karena kecepatan mereka, tidak akan cocok untuknya. Namun, bahkan ketika kurang dari 20 meter memisahkan Miracle Dragon dan Fire Dance, yang terakhir menolak untuk bergerak saat dia diam-diam menyaksikan pendekatan pendekar pedang. Kamu ingin mati, geram Miracle Dragon. Dia sudah lama mengunci niat membunuh pada Fire Dance dengan harapan memaksa Assassin bereaksi. Namun, sikap Fire Dance masih lemah. Dia meremehkannya. Miracle Dragon tidak lagi menahan diri. Dia menghunuskan pedang besar berwarna biru muda dari punggungnya dan mengayunkannya ke Fire Dance. Miracle Dragon instan menebas Fire Dance, semua orang mendengar peluit pedang memotong di udara. Tidak seorang pun di antara hadirin yang bisa melihat pedang besar Miracle Dragon atau tangannya. Seolah-olah mereka telah menghilang. Seperti yang diharapkan dari Sword Freya, pedang Swift-nya telah meningkat sekali lagi. Seru 9 naga kaisar berseru saat dia menyaksikan Miracle Dragon. Sayang sekali, Fire Dance bahkan tidak akan tahu bagaimana dia mati. Swift Sword adalah salah satu gerakan merek dagang Miracle Dragon. Meskipun serangan dengan pedang besarnya tampak seperti tebasan normal, ayunan itu mengandung kekuatan setiap otot di tubuhnya. Dengan kekuatan ini, dia bisa memanipulasi pedang besarnya seperti cambuk. Serangannya bisa melebihi batas kecepatan normal yang ditetapkan sistem pada pemain. Prinsip teknik ini mirip dengan superposisi kekuatan. Namun,
Sementara teorinya sederhana, sangat sedikit pakar puncak yang dapat mencapainya. Tidak ada satu pemain pun yang bisa menggunakan teknik ini ke level Miracle Dragon. Ini adalah alasan dibalik gelar Sword Freak dari Miracle Dragon. Bahkan seorang ahli Void Realm akan berjuang untuk merasakan serangan Miracle Dragon. Mereka akan membutuhkan semua konsentrasi mereka, mendorong panca indera sampai batas mereka, untuk nyaris tidak memerangi serangan pendekar pedang. Sementara itu, Fire Dance baru saja menginjakkan kaki ke Realm Refinement. Tidak ada yang berharap dia melihat pedang besar Miracle Dragon. Ini juga mengapa tim pertempuran Asura hanya memiliki kesempatan jika Fire Dance dan Gentle Snow menyerang Miracle Dragon bersama-sama. Dang, dentang logam bergema di seluruh arena. Great Sword Miracle Dragon telah berhenti sekitar 5 meter dari Fire Dance. Sebelum ada yang menyadarinya, Snow lembut telah muncul sebelum Fire Dance. Pedang besar peraknya bertindak sebagai dinding tak bergerak yang mencegah Miracle Dragon dari mencapai assassin. Miracle Dragon bingung ketika dia melihat Snow lembut. Dia benar-benar tidak bisa mengetahui bagaimana Snow lembut telah muncul di hadapannya. Dia juga tidak bisa mengerti bagaimana Berserker berhasil menghentikan Swift Sword-nya. Saat Miracle Dragon merenungkan pertanyaan-pertanyaan ini, Snow gentle menaruh kekuatan di lengannya, menggunakan pedang besar peraknya untuk memaksa Miracle Dragon mundur beberapa langkah. Kesenjangan antara kekuatan mereka sekarang jelas. Bisakah kamu menganggap serius pertandingan ini sekarang? Snow lembut melirik Miracle Dragon, suaranya sangat tenang saat dia berbicara. Bertindak seolah Swift Sword Miracle Dragon tidak layak dikhawatirkan. Bab 1164 Duel Pedang. Alis Miracle Dragon melonjak kaget ketika dia melihat bagian luar Gentle Snow yang tenang. Penonton juga terpana. Snow lembut sangat terkenal di dunia game virtual. Namun, ketika datang ke standar pertempuran, dia hanya bisa memerintah tertinggi di antara guild kelas 1. Dibandingkan dengan para ahli puncak generasi yang lebih tua seperti Miracle Dragon, dia jauh lebih rendah. Tidak ada yang mengharapkan penampilannya saat ini. Bahkan Galaxy Pass dan Purple Eye, rival lama Snow lembut yang datang untuk menonton kompetisi ini, tercengang. Apakah itu benar-benar salju lembut yang aku tahu? Mata ungu mengepalkan tangannya saat dia menatap Snow lembut, hatinya menolak untuk percaya ini. Di masa lalu, dia tidak terlalu akrab dengan pakar puncak negara adidaya. Dia hanya tahu bahwa para ahli ini sangat kuat, dan mereka hidup di dua dunia yang sangat berbeda. Ada sedikit kesempatan bagi mereka untuk bertemu satu sama lain. Namun, setelah berpartisipasi dalam sistem pelatihan simulasi pavilion rahasia, ia memahami seberapa kuat para pakar puncak ini. Standar pertempuran mereka di luar imajinasinya. Dengan peralatan dan level yang sama, bahkan 10 darinya tidak akan cukup untuk pemanasan bagi salah satu pakar puncak. Namun, Snow gentle, yang telah berdiri di panggung yang sama dengan Star Alliance, sekarang bisa mempertahankan posisinya melawan ahli puncak seperti Sword Freak. Bagaimana dia bisa menemukan ini tidak mengejutkan? Aku benar-benar meremehkanmu. Tidak heran mengapa kamu menjadi pemimpin kelompok Ouroboros. Miracle Dragon tidak bisa menahan senyum dari Blade of Disaster, yang masih bergetar di tangannya. Namun, apakah kamu menganggapku serius atau tidak akan tergantung pada kemampuanmu untuk memblokir langkahku selanjutnya? Mengatakan demikian, ekspresi Miracle Dragon berubah. Mengambil napas dalam-dalam, dia maju selangkah dan mengeksekusi Swift Sword sekali lagi. Namun, kali ini, dia tidak puas dengan tebasan tunggal. Sebaliknya, ia meluncurkan serangkaian serangan. Sementara Swift Sword sulit untuk dilawan, seorang ahli dari standar yang sama tidak akan memiliki masalah memblokir satu serangan. Oleh karena itu, Miracle Dragon memutuskan untuk meningkatkan serangannya dan melakukan beberapa serangan Swift Sword. Dengan cara ini, bahkan seorang ahli dengan standar yang sama tidak akan dengan santai menantang Miracle Dragon langsung. Suara melengking dan siulan mencapai telinga penonton. Semua orang terpesona ketika mereka menyaksikan serangan Miracle Dragon. Ini terutama berlaku bagi para ahli pendekar pedang di antara kerumunan. Pedang-pedang Miracle Dragon adalah puncak yang mereka semua tuju. Terpesona oleh lampu pedang yang berkedip-kedip, bahkan Starstreak, yang berada di tim yang sama dengan Miracle Dragon, memiliki bulu merinding. Jika dia berdiri di sepatu Snow lembut, dia tidak akan punya pilihan selain untuk mengaktifkan skill penyelamat hidup melawan Swift Swords berturut-turut Miracle Dragon. Tepat sebelum lampu pedang menghantam Snow lembut, Berserker mengayunkan pedang besar peraknya. Tiba-tiba, sebuah ledakan mengguncang arena. Ketika Snow lembut terus mengacungkan pedang besarnya, serangkaian ledakan terdengar dari panggung. Kedengarannya seolah-olah panggung dihujani.
Setelah beberapa detik, Miracle Dragon menghentikan serangannya, syok terpampang di wajahnya. Bahkan ketika dia menghadapi ahli domain realm, mereka hanya memblokir sebagian dari serangannya sambil mengandalkan gerak kaki mereka untuk menghindari sisanya. Namun, di antara 15 serangan yang baru saja dia luncurkan, Snow gentle dengan mudah memblokir setiap serangan. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu sejak bergabung dengan domain dewa. Namun, Miracle Dragon tidak tahu bahwa Gentle Snow saat ini memakai set lampu sihir level 50. Meskipun dia kehilangan bagian dada, dia masih memiliki Seven Luminaries Battle Armor, yang memiliki penguatan sihir keterampilan pasif, meningkatkan fisiknya sebesar 30%. Dengan atribut dasar dan fisik superiornya, Snow lembut tidak memiliki masalah memblokir Swift Sword Miracle Dragon. Terlalu kuat, dia terlalu kuat. Apakah Dewi Salju selalu sekuat ini? Sampah. Apakah dia penjelmaan Dewi Perang? Petik 2. Keahlian yang ditunjukkan Snow Gentle mengejutkan penonton. Meskipun banyak ahli menyaksikan pertempuran, jumlah orang yang benar-benar bisa memblokir Swift Swords berturut-turut Miracle Dragon dapat dihitung dengan satu tangan. Semua orang mengira bahwa tim pertempuran Asura telah menyerah dan hanya ingin mengakhiri pertandingan ini secepat mungkin. Namun, sepertinya ini bukan masalahnya. Siapa salju lembut ini? Ekspresi Tausat Miles bengkok dan jelek. Bahkan berbagai guild besar memiliki informasi terperinci tentang kepemimpinan Ouroboros Gentle Snow, belum lagi guild super kelas 1 seperti Miracle. Namun, tidak peduli berapa kali 1000 mil membaca file-file Gentle Snow, dia belum menemukan informasi yang mengisyaratkan kemampuan wanita itu melawan Miracle Dragon. Meskipun Gentle Snow berasal dari persekutuan kelas 1, dia tidak pernah mengambil bagian dalam sistem pelatihan negara adidaya manapun. Dia juga tidak diajari oleh seorang ahli terkenal. Namun dia sekarang berdiri, dari ujung ke ujung, melawan ahli puncak seperti Miracle Dragon. Melihat aura Snow lembut, 1000 mil bahkan takut bahwa wanita itu akan melampaui Miracle Dragon setiap saat. Bagaimana ini bisa terjadi? Di ruangan VIP lain, Blue Phoenix sangat gembira. Tim pertempuran Asura pasti menang kali ini. Jika Gentle Snow sendiri sudah bisa menempatkan Miracle Dragon ke dalam ikatan seperti itu, keduanya harus memiliki peluang 70% untuk mengalahkan Miracle Dragon jika Fire Dance bergabung dalam pertempuran. Phoenix Rain menghela nafas lega. Dia tidak mengira tim pertempuran Asura memiliki kartu truf seperti itu. Sial, bagaimana kekuatan tempur Gentle Snow meningkat begitu banyak? Nine Dragons Emperor, yang duduk di samping Phoenix Rain, tidak dapat menahan kecemasannya yang semakin besar ketika dia melihat Miracle Dragon dalam posisi yang tidak menguntungkan. Aku mengakui bahwa kamu cukup terampil untuk menganggapku serius, Miracle Dragon memberi selamat kepada Snow lembut. Selain kaget, tatapannya mengandung sedikit kegembiraan. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan bertemu dengan seorang ahli seperti dirimu di gelap arena. Sepertinya aku tidak membuang waktu untuk melakukan perjalanan di sini. Aku akan menunjukkan kepada kamu kreasi terbaru aku. Jika kamu dapat memblokir ini, aku akan mengakui kekalahan. Mengatakan itu, Miracle Dragon mengaktifkan berserk skill-nya. Tiba-tiba, auranya meledak dari tubuhnya. Rasanya seperti binatang buas yang baru saja bangun dari tidurnya. Blade of Disaster pria itu langsung mengeluarkan cahaya hitam. Ketika pedang besar itu bergerak, senjata itu bahkan memotong ruang itu sendiri ketika meninggalkan garis hitam di belakangnya. Penonton tersentak ketika mereka melihat ketajaman pedang besar itu. Sepertinya Miracle Dragon akhirnya menjadi serius. Ketika Starstreak menyadari Blade of Disaster memotong ruang, tatapannya terfokus pada pendekar pedang. Dalam Guts Domain, kelas Swordsman memiliki dua jalur pengembangan, gaya pedang ganda dan gaya pedang besar. Di antara mereka, gaya pedang ganda lebih umum. Karena pedang satu tangan lebih ringan, mereka lebih cocok untuk pemain yang mengejar kecepatan dan ketangkasan. Saat bertarung dengan monster, seseorang juga bisa menggunakan salah satu atau kedua tangan untuk memblokir serangan. Adapun gaya pedang besar, tak perlu dikatakan, pedang besar itu jauh lebih berat dari pedang satu tangan. Ini, pada gilirannya, membuat pedang besar lebih sulit untuk ditangani. Namun, keuntungannya jelas mereka memiliki kekuatan destruktif yang besar. Bakat Miracle Dragon cocok dengan gaya pedang besar. Tidak hanya teknik pertarungannya, Swift Sword, yang bisa menggantikan kekurangan pedang hebat, tetapi kekuatan destruktif senjata juga menutupi kekurangan kekuatan teknik pedang Swift. Yang paling penting, Miracle Dragon dapat menggunakan pengamatan kelemahan, yang memungkinkannya untuk mendeteksi titik lemah lawannya dan mengerahkan potensi penuh pedang hebatnya. Selain itu, Miracle Dragon adalah pendekar pedang ajaib. Dengan peningkatan sihir,
kecepatan dan kekuatan serangannya telah meningkat ke tingkat yang sama sekali baru. Bahkan mereka yang lama, monster domain realm tidak akan dengan santai menghadapi pria itu secara langsung. Jatuh, 6 tebasan ekstrim. Saat Miracle Dragon membuka matanya, dia berlari ke arah Snow lembut saat dia meluncurkan 6 tebasan. Namun, serangannya lebih cepat dari Swords berturut-turut. Kali ini, dia menyelesaikan semua 6 tebasan dalam satu nafas, menargetkan titik-titik buta Snow lembut. Tidak mungkin bagi Berserker untuk menghindari semua serangan. Miracle Dragon instan mengeksekusi Six Extreme Slash. Ahli puncak di berbagai ruang VIP menahan napas ketika mata mereka melebar, sangat takut kehilangan momen yang mengasyikkan ini. Sementara itu, Gentle Snow, penerima teknik yang kuat ini, bisa merasakan tekanan dari Six Extreme Slash Miracle Dragon. Tekanan itu membebani lengan dan kakinya. Bagaimana dia bisa memblokir teknik semacam itu? Snow lembut tidak punya pilihan selain pergi keluar. Keterampilan Berserk Legacy, Starlight Saint. Seven Luminaries Domain. Bab 1165 kemenangan lengkap. Dia terlalu kuat. Apakah dia seorang NPC yang menyamar? Ketika Snow lembut telah mengaktifkan Berserk skill miliknya, kerumunan telah terkejut. Saat Snow gentle mengaktifkan Starlight Saint, armor awalnya yang hitam pekat berubah menjadi gaun putih dan berbulu. 3 pasang sayap logam putih keperakan, dihiasi dengan lambang ilahi emas, membentang dari punggungnya. Rune ilahi emas juga muncul di pipi dan dahi Gentle Snow yang tak bercelah, menambahkan sedikit keilahian pada penampilannya. Namun, para pemain yang hadir adalah para ahli. Mereka secara alami tidak akan takut dengan perubahan penampilan. Alasan sebenarnya mengapa mereka diintimidasi adalah perasaan kuat yang diberikan Snow Gentle. Perasaan ini berbeda dari tekanan yang biasanya dirasakan oleh lawan yang lebih kuat. Ini seperti rasa takut yang mereka rasakan ketika menghadapi makhluk-makhluk dengan peringkat kehidupan yang lebih tinggi. Biasanya, mereka hanya mengalami perasaan ini ketika menghadapi NPC atau monster. Namun, mereka takut pada Snow lembut. Di dalam ruang VIP lantai 3, kejutan mewarnai ekspresi Phoenix Rain saat dia menyaksikan. Apakah dia memiliki kelas tersembunyi juga? Pikiran ini muncul di benak Phoenix Rain. Dia sudah melihat-lihat file anggota tim pertempuran Asura. Meskipun informasi yang dicatat menyatakan bahwa Snow Gentle memiliki jenis Berserk skill ini, karena sebagian besar skill Berserk akan mengubah tubuh pemain. Dia tidak mau repot-repot menyelidiki masalah ini lebih lanjut. Sekarang, bagaimanapun, Phoenix Rain yakin bahwa Snow lembut memiliki kelas tersembunyi. Dia tidak akan pernah melepaskan perasaan kuat seperti itu. Satu-satunya penjelasan Phoenix Rain yang bisa muncul adalah bahwa Snow lembut telah menggunakan salah satu keterampilan Berserk Legacy misterius. Sementara itu, hanya legasi puncak yang memiliki keterampilan Berserk Legacy. Berpikir sampai titik ini, Phoenix Rain tidak bisa menahan rasa penasarannya yang tumbuh tentang Zero Wing. Dia bisa menerima kenyataan bahwa anggota tim pertempuran Asura mengekspos satu item epic demi satu. Namun, dia tidak bisa memahami bagaimana Zero Wing berhasil mendapatkan Peak Legacy. Di domain God, Peak Legacy jauh lebih jarang daripada Epic Weapons and Equipment. Bahkan sekarang, Pavilion Naga Phoenix belum menemukan petunjuk tunggal yang mengarah ke Peak Legacy, apalagi memperolehnya. Adapun Miracle, hanya setelah memobilisasi semua kekuatan persekutuan mereka berhasil mendapatkan Peak Legacy untuk penyihir barat. Karena semua orang dikejutkan oleh tampilan Gentle Snow, Six Extreme Slash Miracle Dragon turun ke pemain wanita. Teknik Six Extreme Slash ini adalah batas Miracle Dragon saat ini. Bahkan para ahli puncak dengan standar yang sama akan beruntung jika mereka dapat memblokir 2 atau 3 garis miring. Jika mereka tidak mengaktifkan skill penyelamat hidup, serangan itu akan menelan HP mereka. Ketika 6 tebasan ini akan diukir di salju lembut, 3 tombak suci putih keperakan muncul di depan Berserker. Pedang hebat Snow lembut juga telah berubah menjadi 2 pedang satu tangan. Ini secara instan menyelesaikan masalah blind spot sebelumnya. Ketika pedang besar Miracle Dragon turun, serangkaian dentang logam yang renyah bergema di seluruh arena. Pada akhirnya, Snow lembut telah memblokir semua 6 tebasan. Selain itu, dia tetap tidak terluka bahkan setelah memblokir serangan. Dia tidak kehilangan 1 HP pun. Kamu memblokir mereka semua. Ekspresi Miracle Dragon membeku. Seluruh tempat terdiam saat kerumunan menatap Gentle Snow dengan tidak percaya. Ribuan mil lebih terkejut daripada siapapun. Teknik terkuat Miracle Dragon telah dinetralkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Sementara Tausat Miles telah mempertimbangkan kemungkinan Gentle Snow memblokir semua 6 serangan dengan sukses, itu dengan asumsi bahwa dia akan menggunakan skill Invulnerability.
Namun, Gentle Snow tidak menggunakan hal seperti itu. Dia mengandalkan tekniknya sendiri. Bagaimana guild kecil seperti Zero Wing memiliki kejeniusan seperti itu? Kecemburuan Toussaint Miles mulai menggelembung saat dia menyaksikan Dewi Salju. Betul, dia iri pada Zero Wing. Dari data Gentle Snow, dia tahu bahwa wanita itu belum menerima pelatihan dari sistem khusus, namun dengan senjata dan peralatan yang setara dengan Miracle Dragon. Dia telah menekan lawannya, ini gila. Jika Snow Lembut bergabung dengan Miracle, bahkan Toussaint Miles sendiri tidak bisa membayangkan seperti apa masa depan kepala wanita itu. Selain itu, Gentle Snow adalah manajer yang berbakat. Alih-alih memanggilnya jenius, akan lebih tepat untuk memanggilnya keajaiban. Jika Snow Lembut menjadi bawahannya, sangat mungkin bahwa dia bisa naik ke ketua persekutuan di masa depan. Selain Gentle Snow, Alluring Summer dan Violet Cloud, yang naik ke panggung pada pertandingan sebelumnya, juga memiliki bakat yang sama. Di Miracle, mereka pasti akan dianggap sebagai pemain kelas atas. Namun, keajaiban dan kejeniusan seperti itu terus muncul dalam persekutuan kecil seperti Zero Wing. Ini menggelikan. Toussaint Miles tiba-tiba punya ide, rembuk Snow Lembut dan yang lainnya untuk Miracle. Ini terlalu luar biasa. Dia sebenarnya berhasil menekan Sword Freya. Apakah ini kekuatan sejati Dewi Salju? Bagaimana dia memblokir gerakan itu? Meskipun banyak di antara hadirin adalah para ahli. Mereka semua tahu bahwa mereka akan mati secara langsung di bawah serangan Six Extreme / Miracle Dragon. Namun, dengan penampilan dari Snow Lembut, jelas bahwa dia masih memiliki energi untuk cadangan setelah pembelaannya. Semua orang di kerumunan itu merinding. Mereka menyadari bahwa mereka akan menjadi saksi untuk momen bersejarah. Snow Lembut akan mengalahkan Sword Freya Miracle Dragon. Tim pertempuran Asura akan memusnahkan tim pertempuran naga jahat. Big Sis Snow luar biasa. Aku bahkan tidak bisa melihat serangan itu, namun dia memblokir semuanya. Jika aku berada di posisinya, aku akan dikalahkan. Violet Cloud menyaksikan Snow Lembut dengan kekaguman. Aku ingin tahu kapan aku akan mencapai wilayah itu. Sebagai tanggapan, Si Feng hanya tertawa kecil. Pada kenyataannya, dia ingin meyakinkan Violet Cloud bahwa teknik bertarungnya lebih kuat daripada Dewi Salju. Kesenjangan antara peralatan mereka yang membuat perbedaan. The Seven Luminaries Battle Armor, khususnya, hampir menyontek terhadap pemain jarak dekat. Snow Lembut tidak akan berjalan dengan baik melawan penyihir barat. Seven Luminaries Battle Armor memiliki dua keterampilan pasif. Di antara mereka, Magic Reinforcement dapat meningkatkan fisik pengguna hingga 30%. Peningkatan fisik dalam Guts Domain tidak terbatas pada peningkatan kecepatan dan stamina pemain. Lebih penting lagi, panca indera pemain juga meningkat, yang memungkinkan mereka untuk mengikuti kecepatan yang biasanya tidak bisa mereka lakukan. Ini adalah manfaat dari item yang pernah menjadi peralatan legendaris. Meskipun kondisinya terfragmentasi, efeknya masih menakutkan. Miracle Dragon juga merasakan efek dari Seven Luminaries Domain, mengurangi kecepatannya secara signifikan. Bahkan jika dia tidak menggunakan 3 tombak suci, dengan level Gentle Snow saat ini, atribut dasar, dan fisik, dia tidak akan kesulitan memblokir 5 dari 6 serangan. Dengan pertahanan armor pertempuran yang menakutkan, dia tidak akan menerima banyak kerusakan dari satu serangan. Inilah yang membuat item legendaris yang terfragmentasi begitu menakutkan. Satu item bisa membuat ahli puncak. Ini juga mengapa berbagai guild besar di masa lalu begitu putus asa untuk mendapatkan item legendari yang terfragmentasi. Sementara itu, di atas panggung, tepat saat Gentle Snow akan menampilkan kekuatan Seven Luminaries Domain. Miracle Dragon mengungkapkan senyum pahit ketika dia mengangkat satu tangan dan kehilangan pertandingan. Miracle Dragon telah menepati janjinya. Sebelum semua orang menyadari apa yang telah terjadi, sistem secara otomatis menyatakan Gentle Snow and Fire Dance sebagai pemenang pertandingan ini. Menyusul kemudian, kompetisi berakhir. Tim pertempuran Asura telah mencapai kemenangan penuh atas tim pertempuran naga jahat.